Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Nah, di video kali ini berturut-turut dari video yang sebelumnya, dimana aku bikin bubur lemu. Ini aku namain bubur lemu sesuai dengan nama di kampung aku ya. Mungkin kalau di kota bubur sumsum atau apa gitu ya. Lemu itu bahasa Sunda artinya halus, jadi ini bubur halus. Ini aku mau ngasih sarapan pas suami dulu, yang kebetulan sekarang masih sakit tifus, dan kemudian aku kasih siraman saus masih yang kemarin, dan aku kasih topping pisang di atasnya. Selanjutnya setelah aku kasih sarapan pas suami, aku membuat sarapan buat aku sendiri ya teman-teman. Nah, ini aku lagi menurunkan berat badan, jadi sarapan aku tuh agak-agak dijaga gitu. Kebetulan aku memang udah berlebihan banget berat badannya, sekarang lagi berusaha untuk mengembalikan lagi pelan-pelan. Nah, ini aku membuat sarapan dari bubur oatmeal. Ini ada pisang yang aku lumatkan. Lalu aku siapkan mangkok dan aku tuangkan ini Quaker oatmeal instan sekitar 35 gram. Ini bagus banget untuk kelancaran pencernaan. Dan itu yang taburan putih adalah fiber cream untuk rasa creaminya, dan aku masukkan pisangnya. Kemudian aku siram dengan air kurang lebih 150 ml. Ini cuma air aja dan tanpa dimasak pun udah lunak ya teman-teman. Airnya harus air panas agar menyatu semua komponennya. Nah, setelah ini aku kasih topping dari apel juga pisang. Menurut aku ini udah enak banget, nggak terlalu hambar-hambar banget karena rasa creaminya udah ada dari fiber cream dan manisnya dari pisang. Menu makan Jadi udah nggak perlu gula kalau untuk lagi. menu makan siang aku biasanya bareng-bareng dengan keluarga. Aku bikin kembung pesmol. Ini ikan kembungnya aku lumuri dulu dengan perasan jeruk nipis dan juga garam. Aku belinya di pasar dekat rumah, ini sekilonya 40.000. Tapi ini kurang dari sekilo ya teman-teman. Kembungnya udah aku cuci tadi ya, udah aku kerat-kerat juga. Nah, ini akan aku biarkan dulu beberapa saat setelah aku lumurin supaya meresap gitu. Nah, kemudian untuk bumbunya, ini aku siapin ada kunyit, ada jahe, ada bawang merah, ada bawang putih, cabai, ada kemiri. Nah, ini untuk bumbu gepreknya yang gak dihaluskan. Selanjutnya untuk ikannya ini akan aku goreng ya teman-teman. Kalau untuk makan siang aku biasanya masih sama dengan menu sekeluarga yang nggak di healthy banget gitu ya. Karena aku lagi diet tapi yang mengatur porsi aja gitu ya. Bukan yang serba hambar ya teman-teman. Karena kalau misalnya misah-misah menunya itu agak ribet juga karena aku juga kan punya keluarga gitu ya. Tapi kalau pagi biasanya aku beda gitu untuk sarapannya. Nah, sementara ikannya digoreng, aku mau menghaluskan bumbu yang sudah aku kumpulkan tadi ya. Ini ada kunyit aku potong-potong supaya gampang ya di menghaluskannya. Jadi blendernya nggak terlalu beban gitu dalam menggiling bumbunya. Ada kunyit, ada jahe, ada bawang merah, bawang putih, aku potong-potong semuanya. Kecuali serai ya, serai digeprek, terus laos juga digeprek. Ada daun jeruk dan juga daun salam yang enggak ikut dihaluskan, juga jeruk nipis. Nah, ini udah di blender ya teman-teman. Kemudian aku akan menumis bumbu yang sudah aku blender sambil aku membolak-balik ikan kembung di sebelah tungkunya. Nah, setelah minyaknya panas, ini aku langsung menggoreng atau menumis bumbunya hingga matang dengan menggunakan api kecil aja ya teman-teman supaya tidak gosong. Dan untuk bumbu geprekannya ini aku masukkan aja daun salam, daun jeruk dan juga serai dan juga lengkuas. Ini udah aku masukkan sambil sesekali aku membalik ikannya. Nah, vlog aku kali ini tuh nggak ada rapi-rapi di rumah ya teman-teman, karena rapi-rapinya udah selesai ya tadi tanpa aku liput gitu ya. Karena kebetulan agak repot si kecil daring dan lain-lain pokoknya, jadi aku ngerjainnya tanpa dikamerain gitu ya teman-teman. Ini juga aku lagi rajin aja, kebetulan memang suami juga udah agak mendingan, jadi aku udah berani apa namanya tuh
ngurusin sosial media gitu ya. Kalau kemarin-kemarin aku benar-benar fokus gitu ya teman-teman, tapi karena udah mendingan jadi udah ada semangat lagi. Nah, ini aku tambahkan merica, terus kemudian aku tambahkan juga, apa namanya, Royco, aku pakainya rasa ayam. Kalau aku bikin pesmol kayak gini ya teman-teman, barangkali teman-teman punya cara lain boleh sharing di kolom komentar. Nah, bagi teman-teman yang suka pedas, boleh ditambahkan cabai ya, yang lebih banyak lagi. Tapi kalau aku cukup dengan cabai rawit tadi, ini pun Alia udah kepayahan gitu ya. Karena anaknya nggak suka pedas ya, ini pun aku nakal-nakalin supaya belajar makan pedas gitu. Nah, adapun untuk cabenya ini aku tambahkan yang cabai yang nggak pedas gitu, yang masih muda-muda. Cabai untuk gorengan dan masih utuhan gitu, takutnya kalau dipotong-potong malah makin pedas gitu ya teman-teman. Nah, pesmolnya udah jadi, udah siap untuk disajikan. Selanjutnya seperti biasa untuk hari-hari aku sering bikin camilan ya teman-teman. Nah, ini untuk bahan yang pertama ada 1 butir telur, 3 sendok makan gula pasir, dan emulsifier aku pakainya SP. Boleh dikocok manual seperti ini atau juga pakai mixer ya teman-teman, gampang banget. Kalau untuk manual bisa 7 menit, sedangkan pakai mixer aku kocoknya 5 menit karena di sini aku pakai mixer. Nah, ini hasilnya teman-teman seperti ini. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Kemudian di sini aku menyiapkan wadah lain. Nah, ini 1 sendok makan tepung coklat bubuk aku pakai merek Roman, dan 5 sendok makan tepung terigu aku pakai kunci biru. Kemudian 1 saset susu Denko yang coklat, boleh juga yang putih ya teman-teman. Pokoknya kalau bikin cemilan aku jarang beli ya teman-teman, karena bolu-bolu itu harganya yang gak murah gitu ya. Kalau di tempat aku biasanya untuk ukuran yang aku bikin ini harganya 40 ribuan. Nah, ini aku tambahkan juga sedikit baking powder, lalu diaduk-aduk sampai rata. Nah, setelah dicampurkan seperti ini, selanjutnya diayak ya teman-teman, jangan lupa supaya tidak gumpal-gumpal gitu tepungnya. Jadi kita ayak dulu sambil langsung dimasukkan ke adonan. Diayaknya secara bertahap aja. Ini cukup banget untuk keluarga kecil, untuk aku bertiga juga cukup banget. Kalau aku juga walaupun lagi diet masih tetap makan kue ya atau makan bolu, karena yang membuat gendut itu bukan dari apa yang dimakan tapi seberapa banyak yang kita makan. Kalau masih dalam jumlah wajar sih menurut aku masih oke-oke aja. Karena terus terang ya kalau diet mama itu kurang maksimalnya kita ngurus keluarga gitu ya. Jadi apa ya, banyak yang diurus lah, jadi aku lebih memilih yang defisit kalori aja, makan apa aja yang penting mah di batasan yang wajar. Nah, ini tambahkan 1 saset SKM yang warna putih. Simpel banget, pokoknya ini cemilan yang sangat aku senang ya. Nah, ini tambahkan 3 sendok makan susu coklat cair atau bisa juga dengan air putih. Ini aku karena lagi ada aja pakainya susu coklat. Kemudian tambahkan 3 sendok makan minyak goreng, aku pakainya merek Bimoli, boleh merek apa aja ya teman-teman. Nah, ini semua bahannya sudah masuk semua. Sekarang kita aduk menggunakan teknik aduk balik pelan-pelan aja hingga adonan semua tercampur rata sampai ke bagian dasarnya. Tidak boleh ada yang masih menggumpal-gumpal gitu ya teman-teman, karena nanti akan menghasilkan kue yang bantet kalau ngaduknya nggak rata. Nah, ini aku mau lanjutin pakai spatula aja karena ini terlalu besar whiskernya, tidak sebanding dengan mangkoknya ya, terlalu kecil.
Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya di luar sana? Salam kenal ya. Terima kasih buat yang sudah support dengan subscribe, komen, dan juga yang selalu support. Pokoknya terima kasih, terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, yang terpenting ya sehat. Dan kalau kita sehat bisa mencari rezeki kemana aja dengan cara halal tentunya ya. Amin ya. Nah ini aku tambahkan seres 2 comot aja. Dan ini opsional aja, boleh pakai boleh tidak ya teman-teman. Ini untuk variasi aja, karena Alia itu suka banget cemilan yang berbau coklat gitu. Hampir tiap hari requestnya bolu coklat, tapi karena aku lagi ada aja gitu ya dibuatin. Tapi kalau lagi repot banget paling aku beli yang potongan di warung-warung gitu, harganya tuh 4 ribuan. Mahal banget kan. Nah ini aku pakai loyang ukuran 18 diameternya ya, dan udah aku olesin dengan sedikit margarin. Lalu masukkan adonannya, dan dandangnya juga udah siap ya teman-teman. Udah aku panaskan, jadi udah siap untuk mengukus. Nah sebelum dikukus, di sini aku arsir dulu bagian adonannya supaya gelembung-gelembung di dalam itu bisa keluar, dan nanti bolunya itu merata dan tidak kopong-kopong gitu ya bagian dalamannya. Selanjutnya kita kukus. Jangan lupa kukusannya dilapisi dulu dengan kain bersih supaya tidak ada tetesan air ke permukaan adonan. Kita gunakan api yang sedang cenderung kecil selama 20 menit. Nah setelah 20 menit bolunya sudah matang sih, tapi tetap penasaran, aku pakai tes tusuk seperti biasa. Kalau tidak ada yang menempel maka bolu sudah bisa diangkat. Nah ini udah tidak ada yang menempel ya teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang anggota keluarganya banyak bisa dikali lipatkan resep ini. Nah ini bagian permukaannya mulus ya teman-teman, karena kita pakai apinya yang kecil. Kalau apinya terlalu besar jadi permukaannya itu gelombang-gelombang gitu loh, jadi harus cenderung kecil. Nah ini dia menul-menul banget, gemesin banget bolunya. Ada bentuk-bentuk item-item itu seres ya teman-teman. Oke, sampai sini aja mungkin ya tutorialnya. Dan selesai sudah masak-masak aku hari ini, dari mulai bikin sarapan buat aku, bikin pesmol, dan juga bikin camilan dari bolu coklat. Dan jika suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.